Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Uci Sucipta. Apa kabar Uci? Alhamdulillah baik. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Iya dong, senang banget deh aku diundang lagi. Waktu itu kamu pulang dari sini baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Gak ada yang ikut, gak ada Enggak kejadian sih, aneh jadi, setelah itu? Yang aku trauma dengar suara-suara itu kan. Pulang dari sini alhamdulillah udah tenang aja. So, tenang aja ya. Tapi selain itu ada nggak kejadian yang berkaitan dengan mistis lainnya? Sejujurnya aku pernah pas lagi take vokal rekaman nyanyi gitu, pas masuk ke studionya tuh kok kayak merinding gitu ya. Kenapa? Terus aku nyanyi tuh, pas nyanyi satu bait disuruh stop tuh sama vokal direkturnya, stop dulu kok suaranya ada dua gitu. Dua langsung merinding, kok bisa nih didengar. Jadi ada dua suara, yang satu suara aku yang nyanyi kayak gini suaranya. Telah lama ku yakinkan semua ini sekian lama sudah. Terus suara itunya telah lama Kayak bisik-bisik. yakinkan semua ini. Jadi sama percis dengan yang aku nyanyiin, tapi dia cuman kayak doang, tapi percis banget itu. Aku langsung merinding yang oh my god kenapa Dan gitu. itu ada bukti rekamannya dong, aku tuh kedengeran ya. Ada bukti rekamannya, cuman sayangnya memang nggak dipublikasikan karena waktu itu udah lama banget ya. Tapi habis itu nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Nggak ada, cuman aku yang sering terjadi itu setelah kejadian itu, misalnya aku mau manggung nih, tiba-tiba perasaan nggak enak, terus orang ngeliat aku kok jadi kayak tua sih gitu, kayak nenek-nenek kelihatannya gitu, jadi berubah gitu. Ada yang menutupi aura kamu tuh. Iya, tapi setelah aku pernah melakukan apa ya, kayak sering sembahyang gitu, Beribadah lah ya. ibadah, alhamdulillah sih sedikit mengurangi yang tadinya. Lama-lama perasaan itu hilang. Baik, mudah-mudahan malam hari ini juga kamu gak mengalami dan merasakan hal yang aneh Jangan ya. sampai. Oke, kita akan segera tunggu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku tubuhnya didiami puluhan makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ria. Silakan. Iya. Selamat malam Ria. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya sering diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Awalnya kenapa? Sejak kapan? Sejak saya sering ke dukun Waktu ke dukun itu tujuannya untuk apa? untuk menggait para lelaki. Berhasil menggait para laki-laki. Berhasil. Oke, itu sejak ke dukun. Iya, Tapi sejak ke dukun itu juga sering dihantui makhluk gaib. iya. Seperti apa bentuknya? Manusia. Dan itu datang setiap malam. Iya. Begitu datang mereka mau apa sebenarnya? Minta sesuatu nggak? Kok banyak nanya sih? Hah? Loh, tadi siapa namanya? Mbak Ria. Ria. Mbak Ria datang ke sini untuk minta diobatin, Minta solusi minta kan? solusi. Ya, iya, tapi kan saya udah bilang saya digangguin sama makhluk gaib. Udah. Oke, digangguin sama makhluk gaib berarti awalnya itu karena sejak ke dukun. Iya. Ke dukun itu untuk menggait para lelaki. Iya. Dan lelaki yang digait itu semuanya masih single. Ada yang punya istri. Ada yang suami orang juga. Oke. Dari sekarang tujuannya datang ke sini untuk apa? Untuk membuktikan kalau saya itu wanita yang digait para lelaki. Oh, maksudnya biar Kak Bayu tergait juga. Punya jimat yang dikasih sama dukun. Punya. Dan itu digunakan untuk menggait laki-laki. Iya. Dan kesini nih untuk membuktikan kalau
Mbak Ria ini bisa menaklukkan laki-laki dengan jimat yang dipunya gitu? Iya. Hanya untuk membuktikan, bukan mau menghilangkan. Ih, kok baik nanya sih? Gini deh, kami akan ajak kamu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami aja ya. Kamu ceritain semuanya ya. Ya udah. Oke? Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ria mendiami nomor rumah 41 dengan tanggal lahir 14 September 1996. Saya melihat Ria mempunyai jiwa trauma yang sangat kuat sekali dari peristiwa masa kecilnya. Hal ini yang membuat Ria sulit untuk mempercayai orang lain. Saya merasakan adanya perbuatan Ria yang membuat orang lain tersakiti. Akibat dari perbuatannya, kini Ria sering sekali sakit dan juga jiwanya dikendalikan oleh seseorang atau iblis. Saya akan membantu Ria memecahkan teka-teki misteri. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Iya kok. What's your name again? Uci Sucita. Oke, Uci Sucita. Uci, aku pengen kamu yang baca nama partisipan ini di dekat kupingnya dia. Oh, Yang kenceng. Ria 14 9 1996 41. Gak usah kencang-kencang bisa nggak? Kan denger dari situ juga. Disuruhnya kenceng. Ya tapi kan denger kalau kamu duduk situ juga. Jadi ribut ya. Salah ya kok? Enggak sih, bener, udah bener kok. It's okay. Udah. Maaf ya Mbak. Sorry, sekilas pandang dia itu tadi kamu sempat mention apa aja dari Ya, jadi Ria ini katanya sering dihantui makhluk gaib. Ini terjadi setelah dia datang ke dukun untuk punya jimat. Jimat itu digunakan untuk menaklukkan laki-laki. Laki-laki baik itu single ataupun yang sudah berkeluarga. Tapi yang saya heran, datang ke sini sebenarnya untuk membuktikan bahwa saya bisa melakukan itu. Saya bisa menaklukkan laki-laki. kan katanya mau lepas. Itu dia, mau lepas atau enggak dia bilang, kok banyak nanya sih? Saya cuma mau membuktikan kalau saya bisa kok gitu. Apa gini maksudnya, kamu mau nunjukin dulu kemampuan kamu, baru kamu mau lepas gitu? Mau lepas nggak? Emang bisa ngelepasnya? Ya, it depends on you. Kalau mau lepas, lepas aja gitu. Tergantung punya dari kemampuan rianya. Apa? Emang punya kemampuan apa bisa ngelepas jimat saya? Mungkin. Kamu datang ke sini sebenarnya mau ngapain sih? Iya. Di luar Baik. sana banyak loh orang yang mau datang ke sini. But you handle it. Ini kayak Abigail, masih remaja yang belum. Gimana cara Ya, tapi handle-nya? masih remaja tapi kok udah main dukun ya gitu. Ya suka-suka saya lah. Emang nggak pede dengan Pede, saya pada cantik. adanya? Saya cantik. Ya terus kalau cantik ngapain ke dukun? Ya karena biar membuktikan lagi pria-pria tuh emang ke saya dan saya pengen mereka-mereka tuh cacat dan saya cuma mengambil harta-harta mereka. Kenapa sih awalnya kok sedendam dan sejahat itu ke laki-laki? Karena laki menurut saya gampang. Gampang. Iya, Gampang untuk didapatkan. masa. Iya. Kenapa Anda nggak percaya sama saya? Kok ngomongnya nyolot gitu sih? Kita kan ngomongnya baik-baik. Ya suka-suka saya lah, mulut-mulut saya.
suka kamu mah, saya juga bisa suka-suka saya dong. Pulang sana. Kalau kamu memang gak nyaman di sini. Gini, kamu mau masih lanjutin di sini atau memang kita kasih kesempatan buat yang lain duduk di sini? Lanjut lah. Kalau lanjut ikutin dong kata Bayu apa. Bayu dan saya adalah di sini tuan rumahnya. Saya nggak suka anak manja. Saya nggak suka orang basa-basi A, B, dan Z. To the point person. I'm sorry. Ya maaf kak. Maaf ya kak. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Oke, saya mau tanya ya, Ria. Korban laki-lakinya itu udah banyak ya. Iya, Dan sekarang mereka kondisinya gimana? cacat. Kamu ambil hartanya, terus kamu tinggalin dan mereka jadi cacat sekarang. Iya. Tapi aku kasihan juga sama mereka. Kenapa? Mereka jadi nggak bisa kerja. Emang diapain bisa sampai cacat gitu? Karena aku pada awalnya pengen cuma ngambil benda-benda mereka, barang-barang mereka. Tapi yang sekarang aku malah kayak ngerasa aku kasihan sama mereka. Tapi aku senang ngelakuin itu. Jadi kamu menikmati saat membuat laki-laki takluk, terus kamu ambil hartanya, terus kamu tinggalin dan mereka jadi cacat. Kasihan, tapi kamu nikmatin. Iya, Betul gitu. aku kasihan. Tapi kamu nikmatin. Tapi aku senang. Tapi kamu senang. Enjoy dengan dunianya. Jadi ada kepuasan tersendiri ya? Iya. Kok bisa gitu? Terus. Sekarang lagi menjalani hubungan dengan siapa? Suami orang. Kamu mikir nggak itu suami laki-laki itu punya keluarga gitu yang dikorbanin, ada istri, ada anaknya gitu. Aku nggak peduli. Dan sekarang dia kondisinya baik-baik aja atau udah cacat? Dia nggak bisa jalan. Dia nggak bisa jalan. Iya. Artinya nggak bisa bekerja untuk ngasih kebutuhan kamu juga dong. Tapi kan barang-barangnya udah saya ambil. Barang-barangnya apa aja sih? Hartanya banyak. Tanah. Kenapa sih? Kasih tanah. Iya. Kok mau? Hah? Kayak nanya. Aku kok jadi sebel. Habis ditanya malah galakan dia, nggak ngerti gue. Maria, saya mau tahu deh, jimatnya kayak gimana sih? Ini. Satu-satunya ini. Itu kalau kamu pakai, pengaruhnya apa? Ya cowok-cowok bisa deket sama saya. Ini setiap pakai ini, cowok-cowok bisa deket sama kamu. Ya, iya. Bisa dibuktiin nggak? Tergantung saya sih. Kalau saya maunya yang ganteng, ya kan saya maunya yang ganteng lah. Masa yang jelek saya gait juga? Oke. Saya mau kamu buktiin itu sama penonton kita, bisa nggak? Redupin lampunya ya. Saya merasa ada yang masuk di sini. Ada yang masuk di sini, Roy. Cita. Ya, Lilin. lilin. Apapun yang lilin yang kamu ambil, itu akan nentuin kita. Lilin ya? Ketiga. Jangan salah lilin ya. 3. Di sini, yang ini. Oh, Kayaknya. Ada makhluk yang hadir sekarang. Ini Ria ini berarti umur? masih muda banget. 23. Oke. Ria ini 23. Tapi dikuasai oleh makhluk gaib. Yang kamu gambar ini Pocong. ada kaitannya dengan Ria. Iya. Ria, sorry ya saya nanya. Belakangan ini ada yang meninggal ya di keluarga kamu? Iya. Siapa?
Mama. Your mom? Iya. Oh my god, I'm so sorry. Kamu turut berduka cita ya. Meninggalnya kenapa? Mama meninggal karena sakit jantung. Mendadak. Sebelumnya nggak ada riwayat sakit jantung. Nggak ada. Ya, turut berduka cita. Inilah yang sebenarnya gini, saya selalu memperhatikan penyebab dia jadi arogan seperti apa. Pasti ada penyebabnya, ada sebab dan akibat. Nah, saya korek lebih dalam lagi. Ya, dia bilang memang mamanya sudah meninggal. Artinya itu pukulan yang besar dong. Harusnya ya. Kapan terjadi itu, Lia? Kenapa kamu nanya-nanya tentang itu? Saya hanya ingin membantu melepaskan. At least bukan ngelepasin spiritual atau apa, tapi kamu lebih free. Biar lebih lega, biar nggak ada beban secara psikologis. Makanya ditanya, karena kalau menurut orang normal pada umumnya, kalau ada seseorang yang baru kehilangan ibu, itu pasti rasanya sedih dan tertekan. Tapi itu nggak kita lihat dari Ria. Suka-suka saya lah. Mau saya tertekan kek, mau enggak kek, kan suka-suka saya. Lalu datang kemari ngapain? Cong. Ya saya mau buktiin aja katanya seorang Rokios itu hebat. Sini mah nggak ada orang hebat. Iya, saya cuma jembatan lah. Saya cuma Rokios doang. Ya udah buktiin. Biasa aja, saya mah nggak ada apa-apa. Buktiin, jangan ngomong aja. Mau dibuktiin gimana? Giliran saya nanya sewot, andanya. Kau mau bawa jimatnya seperti apa sih? Kita boleh lihat jimatnya Off ya, nggak? boleh. Kau bisa ambil jimatnya nggak? Bisa Ambil. sekarang? Jauh nggak? Enggak. Silakan. Kok nyebelin jadi sebel? Jadi kesel ya? Jadi kesel sendiri. Kamu kelihatan sebel banget. Nanya-nanya udah mulai julid dia nyinyir. Mau dijawab apa tadi? Kenapa main dukun gitu? Kok nanya-nanya sih gitu? Terus terang, kita ya Roy agak trauma kalau ada yang bawa gunting ya. Oh iya, Ini dia bawa gunting lagi loh. jujur saya sih nggak takut setan, takutnya gunting, pisau, gergaji. Pernah juga loh ada yang bawa itu. Aduh, deg-degan. Apa yang ditakutin? Lu pegang gunting, lu jangan bunuh diri ya, depan orang. Emang kenapa? Jangan taruh papi. Ya, Pertanyaan apa sih? Suka-suka saya lah. itu gunting saya untuk apa lakuin? sih dibawa Ria? Ya biasa buat mainan. Mainannya gimana main gunting? Begini. Jangan, itu nanti mati, berdarah. Enggak kok, no. Itu bahaya loh. Semoga kan. Enggak, ini udah biasa, no. Udah biasa, pernah melakukan itu untuk motong-motong nadi sendiri gitu? Iya, udah biasa kok. Mau nyoba? Hah? Mau nyoba? Mau nyoba? Supaya apa emangnya kayak gitu? Mainan aja kalau bete, Biar cantik begini. gitu ya. Biar main. Kalau bete begini katanya. Kau mau tahu nggak apa pendapat perempuan lain, wanita lain yang ngelihat sikap kamu kayak gini? Pendapat siapa dia? Dia? Ya masa saya, masa Roy. Harus banget dia. Sini. Ceweknya gue doang. Bintang tamunya. Bisa dapur orang bisa. Oh iya. Enggak, dengan sikap lo kayak gini emang ada cowok yang mau ya? Ya mau lah, kenapa lo sirik? Oh my god. Ya perang. Kita lihat ya, dibuka ya ininya ya, karena kan ketutup masker selama ini. Ya, coba turunin maskernya boleh nggak kita lihat wajah aslinya. Nanti kita blur kok, kita nggak tayangin. Pengen banget lihat muka saya. Iya. Kamu naksir gimana? Nggak apa-apa. Wih,
Bagus tuh Kak Bayu. Eh? Naksir kan. Lo bagaimana Biar bisa sih? terbukti, katanya bisa membuktikan kalau dukun itu bisa mengikat siapapun, laki-laki manapun yang dia mau. Gantar dijagain sama Roy. Lu kenapa sih kayak sirik banget sama gua? Di, siapa yang sering sama lo? Ngapain juga sering sama? Hello. Ya lu lagian kayak gak terima banget kalau gua di sini yang paling cantik. Ibu, mohon maaf nih. Cantik dari Hong Kong. Hah, jauh banget. Iya emang jauh. Gua sih paling cantik. Oh my god. Mbak Ria, boleh kita lihat nggak wajah aslinya? Lihat wajah saya. Bener nih. Kita mau lihat, Roy juga mau lihat. Bener gak Anda dipengaruhi sama makhluk-makhluk lain? Ada susuk atau jimat atau apapun itu ya? Diturunin sedikit. Kita mau lihat sebentar aja. 5 hari lah. Oh, Cantik kan wajah saya? iya. Lala. Ya lah cantik saya daripada Anda. Oh my god. Oh my god. Kau melihat sesuatu, Roy, Apa? dari dia? Ya labil lah. ABG labil. Boleh dipakai lagi di kepala? Awas loh, hati sorry. loh Kak Bayu. Kan ntar Anda naksir loh sama saya pakai Gak begini. apa-apa. Kalau naksir juga, ya mau diapain? Bisa nggak sih dia nggak usah di sini? Oh elah. Maksudnya ini udah ganggu kita. Ganggu tau nggak kan di sini yang paling cantik tuh aku, nggak boleh ada dia. Berarti kamu terasa terganggu dong dengan kecantikan aku. Saya mau tahu, setiap mau menaklukkan laki-laki yang kamu mau, gimana caranya? Ada ritual tertentu nggak? Ritual harus di sini. Nggak bisa kita berdua aja ntar. Hah? Yang ngajak. Bye, where are you? I'm here. Oh my god, kenapa lu di Kak situ? Bayu lagi merasa tergila-gila oleh Saya mengagumi banget. Dari sini saya bisa ngelihat kecantikan yang paripurna. Wow. Luar biasa. Ih, Ya, Gue nggak suka ada lu di sini tau nggak? ya udah lo pergi sana apa? Lu merasa so cantik tau Enggak. nggak? Ngedekan-dekin gue mulu. biarin aja orang gila, teladenin lu gila juga. Kesel banget gue. Mbak, ini sepatunya kenapa dilempar ke orang? Itu satu penghinaan loh, melempar Iya loh. alas kaki ke orang lain tuh satu hal yang menghina dan sangat tidak pantas dilakukan. Apalagi oleh perempuan cantik seperti Mbak Ria. Saya cantik ya? Iya, tapi kalau kayak gitu jadi nggak cantik. Kakak, aku minta maaf ya. Kakak, aku minta maaf. Aku janji nggak ngulangin lagi. Ya, oke. Aku minta maaf ya. Jangan diulangin lagi ya. Iya. Emang kau mau dilempar sepatu? Tuh, maafin nggak? Maafin. Saya mau tahu ya Ria ya, saat kamu datang ke dukun untuk minta jimat, apa yang kamu lakuin di sana? Ada ritual apa? Tua. Aku pakai jimat ini sih. Hah? Cuma dikasih itu? Apa itu? Batu. Oke, Ini selalu aku simpan dan aku selalu bawa kemanapun saat aku dekat-dekatin cowok. batu itu. Iya. Saya boleh nanya nggak, berapa laki-laki yang Anda sudah kencanin, Mbak Ria? Ratusan. Itu, Hah? sorry? Ratusan. Udah Ratusan. terhitung lah. Berarti ini directnya ke ini aja. Apa namanya? Play safe. Wearing condom. Nah itu dia. Ternyata kalau umur segitu, Cocok nggak? Enggak
Enggak sih, kamu kayak anaknya. Makasih loh Roy. Ih Gue yang tua apa dia yang kekecilan? Ih cocok. Kayak Cocok ya. Lu jujur kan? Lu kayak bapaknya sih. Makasih loh Roy. Ih kita cocok loh. Kita cocok berdua. Bapak apa anak? Enggak lah. Emang dia sukanya kan sama bapak-bapak ya? Makasih juga loh Ci. Salah gue. Kita cocok kan berdua. Mau tau nggak yang lebih cocok yang lebih kebapaan? Bentar ya. Tapi aku sukanya kamu. Bukan soal aku. Ria, aku mau sama kamu. Tapi sayangnya aku udah punya keluarga. Aku Dan nggak kamu- suka. Nggak suka apa? Kamu harus pisah sama keluarga kamu. Waduh, anak aku udah banyak. Aku nggak peduli. Wih, jangan pegang gunting. Ya aku ngeri. maunya kamu pisah sama keluarga kamu terus milih aku. Sama keluarga aku. Kamu ngomong aja sama istri aku. Boleh mana istrinya sini? Waduh. Sambit lu sama dia. Aku nggak peduli. Mbak Ria. Mbak Ria gini ya. Mbak Ria itu Ini cantik. mainan aku. Mbak Ria itu masih cantik ya. Dan Mbak Ria cantik dan masih muda. Sebenarnya banyak kesempatan untuk bisa bahagia. Mendapatkan laki-laki yang jauh lebih pantas Aku maunya buat Mbak kamu. Ria. Kenapa? Aku maunya kamu. Maaf, saya nggak bisa. Kalau kamu nggak mau, aku bunuh diri nih. Bunuh diri? Jangan. Ya udah makanya mau cepetan kamu pisah sama keluarga kamu terus sama aku. Jadi aku meninggalkan keluarga aku demi menyelamatkan orang lain. Iya. Kalau aku bunuh Gak diri nih. pernah pakai alasan itu sebelumnya. Kamu mau aku bunuh diri? Jangan. Ya udah makanya pisah sama keluarga kamu tuh sama aku. Kita kumpul rame-rame. Apa? Aku nggak bercanda, aku serius. Aku serius. Kamu itu terhipnotis ya? Terhipnotis sama itunya? Apa? Oke. Jangan ya, jangan lakukan itu. Please, penting. jangan. Hargain hidup kamu. Hidup kamu masih muda, masih panjang, masih banyak kesempatan. Aku nggak peduli. Tanpa menggunakan mistis-mistis gini, kamu bisa dapetin laki-laki yang jauh lebih pantas buat kamu. Aku bilang terima aku, apa aku bunuh diri? Jangan. Kasihan. Hargain. Orang tua kamu udah nggak ada kan? Ibunya udah nggak ada. Bapak masih ada. Aku nggak peduli sama bapakku. Aku peduli dengan kesenangan aku sekarang. Ini aku serius loh. Cepet kamu hubungin istri kamu, pisah atau sama aku. Kalau nggak aku bunuh diri nih. Bayu, Nih. pakai reverse ini deh. Psikologi. Iya, reverse psychology. You udah go ahead. Oke. Dia akhirnya tidak bisa. Gini Ria, saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya. Saya nggak bisa memenuhi apa yang kamu mau. Kalau kamu mau bunuh diri, silakan. Go ahead. Now. Tunggu saya kesana dulu. Kok kesana? Gue ngomong lihat kali. Mau di videoin nggak? Ini lagi kamu lagi. Iya kali mau bunuh diri terus gue videoin biar viral Lu gitu itu kan. apa sih? Kayak nggak sama Katanya sama mau gua. bunuh diri. Iya kan? Biar bunuh diri Silahkan. biar terkenal viral di mana-mana. Di videoin nih, gue seneng banget videoin. ya. Lu bunuh Tentang diri gue yang nih. cantik di sini Oh tuh semua guys, seneng. ini ada cewek tercantik nih yang main dukun nih bunuh diri. Bagus dong, langsung terkenal. Ya, suka-suka gue lah. Lu mau juga? Lu kan juga pakai kan? Gue tahu nggak mungkin lu nggak make. Pakai, ya gue pakai baju lah. Kalau gue nggak pakai baju gimana? Ini dia kepengaruh sama makhluk ini ya, Ra. Iya, dia terpengaruh sama ini. Ini yang cara dia mikir, cara dia ngomong, itu dikendalin sama makhluk ini. Betul sekali, Bay. Kayak baju. Tapi ini bukan sosok almarhum ibunya. Gue tahu. Lu nggak suka kan gue di sini? Enggak tuh biasa aja. Dan lu kenapa nggak jauh-jauh di situ? Kenapa lu nggak keluar sekalian? Terus ambil sepatu aja lagi. Bohong sama dia lu yang ngebacot.
Minum dulu ah. Toko minta tisu basah dong. Masa paling cantik banget, body nggak seberapa. Muka nggak seberapa, so cantik. Bodo amat deh. Yang nggak suka gue apa lo? Ya lu lagi sama dia, lu nggak ngerocos aja ganggu. Jadi biasa aja kali. Masa paling cantik di sini. Ada gua kali di sini. Iya, terserah dah. Mau Terserah apa? kamu deh. Yang penting kamu bahagia, happy, sono. Maaf ya, saya ambil guntingnya. Kok ngambil sih? Beli dong. Bukan, takutnya Itu kan mainan saya... gua. Kau mainannya bahaya, nanti saya beliin yang lebih banyak dan lebih bagus buat Gak kamu ya. Tapi ini Lu saya beli ambil. aja, itu buat gua. Itu punya gua. Ih, sini enggak? Nggak bisa, ini Gua bilang sini. jangan, ini bahaya. Gua bilang gua mau yang itu. Udah saya pinjam aja deh. Nah, itu dia. Kalau minta sama Roy berani nggak? Udah gua ambil yang ini. Hah? Lebih gede lagi. Begini kan? Ini kayaknya orang agak kurang Kurang setengah gram. setengah apa ya? Setengah. Ini akibat masih terlalu muda, udah gitu main hal-hal mistis kayak begini ya, Roy. Makanya masih Jadi muda, secara udah kepribadian, jati dirinya juga dia belum nemu, ditambah lagi begini-beginian. Emang dia tuh sebenarnya labil tau. Aduh, Harus di cleansing aja Oh nggak sih, my Roy? god, kakinya dong. suka saya. Situ juga gambar-gambar di meja. Gambar mah di mana kayak gitu? Meja buka. Gambar. parah banget kok. Udah biarin aja deh kayak gini mah. Masukin RSJ aja. Tuh kan lu bacot lagi lu. Kamu tuh cantik loh Tadi katanya padahal. mau bunuh diri, nggak bunuh diri Lu sendiri. diem aja, kan gua nggak ngomong sama lu. Lu barusan ngomong Ria. Lu sama ngerti nggak sih gua nggak ngomong sama lu? Tunggu bentar. Ih, sumpah mau dilempar lagi pemirsa pakai sepatu. seluruh Indonesia ini udah tahu yang Ya lu, gua nggak ngomong sama lu, lu lu orang gila jawab. datang ke sini. Dia suka-suka Bentar. gua. Bukannya cari solusi malah Gua bilang suka-suka gua. lu tuh beruntung lo bisa ketemu sama Sama siapa? Roy Kiyoshi. Ya gua beruntung ketemu dia sama lu. Apes. Maria, Apa sih? Maria. Apa? Hah? Iya apa? Oh, Gini. Maria tuh kan masih muda. Kamu ngejalanin hidup normal-normal aja tanpa menggunakan jimat-jimatan. Hah? Udah ya? Buang aja, Maria cari cowok yang bener ya. Kita buang ya, jimatnya kita sita di sini ya. Cari cowok yang bener ya. Oke? Oke? Ya. Satu lagi dong, tolong. Kamu minum obat antidepresan ya. Oke. Sama kalau bisa overall dari sini sampai rumah. Nanti ke dokter, ke itu, psikiater, dan kemudian minum beberapa ya antidepresan. Saya nggak bisa sebut mereknya. Kakak sini. Kamu sini. Teman-teman FD tolong dong di TKT aja. Ya. Kamu butuh teman ngobrol yang banyak ya. Jangan gunakan Mbak Ria, bisnis-bisnis lagi Saya ya. berharap Mbak Ria Nggak mau. Ih, dia nggak mau sama abang. Nggak Bang. mau, nggak mau, nggak mau. Ya. Nggak mau, mau di sini. Nggak mau, ih nggak mau. Ya udah aku mau digendong sama Mas Bayu. Nggak mau kalau nggak mau. Ih. Nggak apa-apa. Tadi lu ngapain? Bisa digendong, gue gendong udah gak ada orang. Itu bang, orangnya Oh, itu dah. Ini kursinya ini. Dan dari Aku dong mau digendong. gregetan banget kali ABG. Aku dong mau digendong. Ada. Salah ya. Sumpah deh itu. Astaga. Bikin emosi ya Allah. Aduh. Gila. Kalau kayak Udah gitu. korslet? Enggak, tapi bener tadi Kak Bayu ngelihat cewek itu langsung tertarik gitu ya? Enggak sih. Oh, jadi cuman bikin dia Iya. something lah ya. Pengen kepancing, pengen keluar aja. Baiklah. Memaafkan dan menerima masa lalu adalah yang terbaik untuk hidup kita dan juga untuk menatap masa depan yang lebih baik. Roy, jadi dia ninggalin jimatnya dia, bantuin.
Dan ini menjadi salah satu penyebabnya agak aneh cara pikirnya. Padahal dia masih sangat muda. Menurut kamu, apa ini cuman satu-satunya jimat yang dia bawa dan dia punya? Tampaknya di sini saya ngeliat di lokasi dia tempat tinggal atau lokasi dekat-dekat situ, dia masih menanam batu atau menyimpan batu-batuan yang unik gitu. Dan saya kok ngeliat dalam penglihatan batin saya juga ngeliat ada ruangan khusus dan ada semacam kayak dupa, kemudian ada kendinya. Lalu dia kayak worship gitu, kayak Memang itu digunakan untuk menaklukkan laki-laki yang dia mau. iya. Tahu nggak kenapa si Ria jadi kayak gitu? Kenapa sih? Karena kebanyakan jimat. Masih muda loh padahal. Kebanyakan jimat overdosis jadi kayak gitu. Harus Halusinasi. Yang dia lihat matanya itu berbeda dengan kita. Aduh, kasihan juga ya. Iya. Perlu ada penelusuran gak, Roy? Kita harus melakukan penelusuran tampaknya. Tim kita Frisley mungkin akan menuju ke lokasi Ria. Oke, kalau begitu setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ria. Mbak Ria? Misi Mbak. Mbak Ria? Permisi Mbak. Iya, ini dari mata batin ya? Iya benar Mbak, saya Frisley. Kok nggak ada Mas Bayunya? Mas Bayu Oktara. Iya. Kalau Mas Bayu Oktara itu emang dia di studio Mbak. Kalau di outdoor itu saya ngebantu buat ngebersihin ruangan Mbak Ria. Nggak mau. Aku maunya ada Mas Bayu. Ya Mbak, tugasnya saya di sini malah buat ngebantuin Mbak. Oke, nggak apa-apa. Asalkan ada dia. Ya kan kita di sini mau ngebantuin Mbak. Ya. Tapi ada dia kan? Iya ada dia. Ya udah, yuk. Ayo, masuk. Oke pemirsa, dari awal aku masuk di rumahnya Mbak Ria, ini udah ada sosok yang tadi ngegangguin. Jadi di samping sini Mbak, ada perempuan tapi Ih, apaan sih? So tau. datangnya saya ke sini buat ngebantuin Mbak Ria biar Mbak nggak diganggu lagi. Tapi emang di sini itu siapa nyuruh lu datang ke sini? kan soalnya emang tugasnya Mas Bayu itu di studio Mbak. Udah terima gue maunya Mas Bayu. Ya udah, saya di sini mau ngebersihin nih makhluk-makhluk yang ngeganggu Mbak Ria. Mbak Ria dengerin saya dulu. Karena emang di sini tuh ada perempuan pemirsa, mukanya itu ketutupan sama rambut di sini. Terus tuh di sebelah sini juga ada nenek-nenek. Mana nggak ada? Kayaknya emang udah lama nih. Mbak Ria nggak percaya sama apa yang saya ucap. Kalau Mbak Ria nggak percaya karena saya juga ngerasa ini nih makhluk yang di belakang saya ini dia lebih besar frekuensinya pemirsa dan saya yakin saya bisa ngebuktiin sesuatu ke Mbak Ria. Mana nggak ada? Ya udah, saya minta tangannya Mbak Ria. Ngapain pakai tangan? Ya saya ngebuktiinnya pakai tangan. Sebentar aja kok sebentar. Boleh merem? Oke Mbak Ria, hitungan ketiga Mbak Ria turunin tangannya, buka mata Mbak Ria ya. 1, 2, 3. Ih, Mbak, tolongin aku, Mbak. Yuk, Mbak berdiri udah tenang aja. Kak, aku minta garam dong Kak. Oke. Ya, tenang. Jauh-jauh, Mbak. Ya. Banget lagi. Yuk, Mbak Ria ikut saya. Iya, sebentar ya Mbak. Sebentar. Ih, ngapain ke sono-sono? Mbak, saya gimana ngebersihinnya? Tapi itu jelek banget. Iya, makanya Mbak diam aja di sini ya, di samping saya. Karena kan di sini Mbak melakukan ritual. Saya boleh lihat ruangan ritual Mbak? Ritual apaan sih? Orang nggak ada ritual-ritual. Gak mungkin gak ada ritual Mbak. Soalnya makhluk-makhluk ini juga datangnya dari mana kalau emang gak dipanggil. Lu so tau ya? Ya udah, saya so tahu, tapi saya mau tahu ruang ritualnya Mbak. Udah nih. Pemirsa, secara kasat mata emang gak ada apa-apa, cuma auranya beda sih pemirsa dari di ruang tengah tadi sampai ke kamar ini.
So tau banget lagi. Tapi saya yakin Mbak, ada sesuatu di kamar ini. Ada sesuatu yang Mbak tutupin di kamar ini. Tutupin apa? Nggak ada apa-apa. Bener ya, di kamar ini nggak ada apa-apa? Nih, mana mau apa sih? No, nggak ada. Apa nggak ada? Ya udah, berarti bener ya di kamar ini nggak ada apa-apa? Ya orang nggak ada apa-apa. Kak Sri, Ya. Kak, aku minta tolong Kak, aku merasa ada yang aneh banget nih di kamar ini. Aku yakin ada sesuatu, aku minta bantuan Kakak untuk agak menghindari kamar ini. Mau ngapain? Tadi dulu. Mau ngapain? Kita mau coba cek aja, nggak apa-apa kan? Emang siapa yang izin? Saya minta izin. Ini demi kebaikan Mbak juga kok, oke? Yaudah aja, kalau nggak ada apa-apa. Tapi Mbak masih ngelakuin ritual nggak sih? Ih, so tau banget enggak? Ya, saya nanya, masih ngelakuin ritual? Lu so tau banget. Tuh, kok Ini bukan Kak Bayu ya? iya ini? Ya kenapa? Ih, kenapa coba? Tapi ini fotonya Mas Bayu Oktara kan? Ya udah, kenapa? Berarti benar dong Mbak, kalau Mbak masih melakukan ritual dan Mbak masih coba untuk pelet Mas Bayu ya? Ya kalau saya nyimpan fotonya kenapa? Suka-suka saya, sirik loh. Enggak pemirsa, aku yakin banget ini beda. Dia nggak cuma sekedar menyimpan fotonya Mas Bayu. Tolong jangan so tau lu ya. Lu so cantik, so tau. Gak sopan. Berarti Mbak masih ritual kan? Berarti benar? Enggak. So tau banget sih. Mau lihat itu kan tadi ada fotonya Mas Bayu. Terus ngapain lagi? Sopan banget. Enggak Mbak, tenang aja, kita nggak ngapa-ngapain kok. Lu nggak dulu. Mbak apaan sih? Ya kalian gak sopan. Terus menurut Mbak sopan gitu? Ngejambak rambut saya gitu Mbak sopan? Ya suka-suka saya, ini rumah saya. Saya datang ke sini cuma buat ngebantuin Mbak. Udah. Saya datang ke sini buat ngebantuin Mbak. Sabar. Emangnya saya di sini buat dijambak? Bantuin. Lah, tapi Mbak datang ke studio ngapain kalau misalnya nggak minta bantuin? Udah. Nih ya. Aku bakal laporin kalian semua, termasuk Antv. Tahu nggak sopan lagi. Mbak, guntingnya boleh disimpan nggak? Kak, tuh mereka tuh masa nggak sopan ngeda-ngeda rumah aku, kamar aku no lihat no, tuh berantakan. Simpan dulu guntingnya ya. Tapi kamu di sini ya. Oh iya. Ah. Nih cuman dia doang yang bisa nenangin aku. Ya, Mbak, Kak Roy juga bilang katanya ada batu yang ditanam sama Mbak di rumah ini. Saya boleh nggak buat nyari batunya? Batu apa lagi sih? Ya saya juga belum tahu batu apa lagi, tapi Kak Roy bilang ada batu yang ditanam di sini dan ya saya harus cari batu itu. Yaudah sana, keluar sana. Yaudah, Seneng gua lu keluar. yaudah. Tapi dia jangan ya. Dia tetap di sini sama aku. Tuh, Kita lanjut nyari ya Mbak. pulang aja nggak apa-apa. Aku di sini berdua sama dia. Iya. Oke pemirsa, aku ngerasain aura di sini jauh lebih nggak enak daripada di ruangan-ruangan sebelumnya. Jadi kayak tadi ruang tamu terus kamar-kamarnya, aura di sini tuh lebih pekat. Tapi Kenapa, Pris? Kak Sri, Ya, Kak Sri aku yakin kalau batunya benar ada di sini. batu seperti apa ya? Aku juga kurang tahu, aku minta tolong Kak. Di mana? Kak Sri, aku minta tolong Kakak cari di sebelah sana. Ya. Oke pemirsa, ini coba gitu. Masa ada ya? Ini ada batu tapi auranya nggak terlalu kuat nih, ini nggak sekuat yang tadi aku rasain. Aku yakin masih ada deh Kak. Ini aku Sita. Iya ya Kak. Gimana lagi, Pris, kamu rasain? Kak, aku yakin masih ada sesuatu di sana. Nah, ini ada ini lagi nih. Coba Kak. Kain lagi. Pemirsa ini ada lagi banyak banget ya berarti. Tapi bukan ini sih Kak yang auranya paling kuat yang dimaksud sama Kak
sebelah situ. Iya, bener. Coba Kak. Kamu Iya, Kak. yakin, Pris? Iya Kak, aku yakin banget karena ini auranya juga malah makin panas. Jadi kayak makhluknya nutupin biar kita nggak nemuin batu itu. Coba Kak, ada nggak? Tuh. Gede banget. Pemirsa ini. Kayaknya aku yakin deh, emang ini yang dimaksud sama Kak Roy itu. Batu yang ada di sini tuh paling kecil di antara yang lain, tapi ini aura yang paling pekat yang tadi aku rasain, Kak. Ini yang punya panas. Iya, aku yakin banget. Kayaknya kita perlu tanya ke Mbak Ria deh. Oh iya, kita buktiin aja sekalian kalau emang ada batu itu. Mas Azam udah punya pacar belum? Hah? Udah punya Belum, pacar Mbak. belum? Ayolah Mas Azam, itu mah nggak penting. Saya lagi kerja Manfaatkan waktu Mas Azam, ayolah. Ayo Mas Azam, ayo. Jangan ke aku dong. Jangan ke aku, ayo yuk Mas Azam, Mas Azam. Ayo Mas Azam. Mas Azam nih, ayo. Ayo. Tolong! Nih, Mas Azam. Tolong, Pris! Azam! Azam! Ayo. Tolong! Ayo dong. Jangan. Tolong! Ayo Mas Azam. Tolong, Roy! Mbak. Ih, ngapain sih? Kok kalian sini lagi nggak pulang aja? Ngapain? Saya mau tanya, batu ini benar punya Mbak kan? Itu kan batu gue. Ngapain lo ambil-ambil? Ini kalian-kalian semua mau gue satu-satu. Itu bahaya banget buat Mbak Ria ya. Ih, sini Mbak. Mbak Ria, Aku bilang siniin. Batunya Mbak, sabar dulu, siniin. Sabar dulu, Mbak. Ih, Mbak Ria, batu ini yang bikin Mbak Ria jadi kayak gini, Mbak. kamu nggak usah sok tahu. Mbak, Ini batu saya, sini nggak? jadi sebenarnya yang saya cari di rumah ini, aura negatif yang ada di rumah ini bersumber dari batu-batu ini, Mbak. Kamu tuh sok tahu. Batu aku sini sekarang. Kamu batu aku cepet. Mbak, batu ini bahaya buat Mbak Ria. Aku nggak peduli pakai kamu batu itu. Mbak mau sembuh nggak? Mbak mau baik-baik aja? Ih, batu aku mau batu aku. Nggak mau. Ini sama tingkah laku dia Kazam, seperti itu ini. batu aku. Itu ada ngaruhnya nggak sih sama batu-batu Batu aku. game ini? Iya Batu Kak, aku karena emang batu ini mana? bahaya. Dia coba buat nguasain tubuhnya Mbak Ria, jadi Mbak Ria kayak jadi bukan dia gitu. Mau batu aku. Kak, aku minta air dong. Aku ambil Air, ini. iya, iya. Ih, batu aku mana? Batu ini nggak akan saya kasih ke Mbak Ria. Mending kalian pulang deh, ngapain sih kesini? Mbak Ria tuh udah bener-bener ketutup, tau nggak sih? Nggak mau, batu aku mana? Aku mau batu aku. Hei kakak. Bisa, aku yakin dari apa yang aku lihat batu ini udah lama banget ditanam sama Mbak Ria. Dan ini emang perlu saya sita karena ini benar-benar merugikan Mbak Ria. Jadi Mbak Ria istirahat dulu. Besok saya akan balik lagi ke rumah ini. Saya akan ajak Mbak Ria ke psikolog untuk mengobati Mbak Ria secara medis. Kak, Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menyantet orang lain karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arwin. Selamat malam Pak Arwin. Ya, selamat malam. Apa yang mau Bapak ceritakan? Saya mau menceritakan kisah kehidupan saya. Apa? Tentang apa? Saya sehari-hari suka didatangin para pasien para pasien itu meminta bantuan untuk menyantet. Oh, Bapak ahli supernatural dan biasa diminta bantuan orang lain untuk pengiriman santet, begitu? Betul, Bapak penuhi. dia penuhi. Itu biasanya bagaimana cara pengiriman santet ke orang?
cara mengirimkan santet ke orang itu, si target harus ada foto yang mau disantet. Kasih foto. Dikasih foto, baru kita perjanjian dengan nominal yang ditentukan. Setelah dipenuhi, baru saya melakukan ritual. Dengan cara? Dengan ada cara-caranya, seperti misalkan kita menyiapin bonekanya. Nah, boneka tersebut sesudah kita siapkan, baru ada ritual seperti untuk menghantamnya dengan penyakitnya, mau penyakit apa dulu. Biasanya penyakit apa yang dikirim? Kebanyakan untuk saat ini jabatan, menurunkan jabatan, menghancurkan rumah tangga. Oh, jadi kalau Bapak kirim santet, orang itu bisa jabatannya jadi turun, berantakan karirnya, lalu iya. keluarganya bisa berantakan, bikin apalagi? hancur. Begitu juga penyakitnya. Bisa sakit dia? Bisa. Sakit Dari apa? perjanjian sakitnya itu bisa 1 tahun, 3 tahun, atau sampai meninggal. Meninggal juga? Iya. Udah banyak yang jadi korban meninggal? Mungkin kalau dihitung nggak terhitung. Nggak terhitung ya? Nggak terhitung. Oke. Bapak pertama kali punya kemampuan ini belajar sendiri atau belajar ke satu tempat? Dari keturunan. Dari keturunan. Karena kalau santet ini, kalau keturunan ini tidak bisa dibuang. Mungkin suatu saat entah ke anak saya juga, entah ke anak yang mana, itu akan seperti itu juga. Bisa diturunin lagi, diwariskan lagi? Ya, dengan sendirinya. Oke, tujuan Pak Arwin datang ke sini jadi untuk apa ya? Kebetulan saya datang ke sini kan, saya pengen tahu di sini itu kan. Saya sering melihat tayangan-tayangan sama Roy Kiyoshi itu, saya lihat. Saya tuh ingin membuang penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Maksudnya penyakit itu keilmuan saya tuh supaya terbuang. Bapak mau melepas semua kemampuan yang dimiliki? Iya, karena itu menyiksa. Karena menyiksa dan tidak mau diri saya diwariskan sendiri, gitu? dan tidak mau diwariskan. Menyiksanya kenapa? Andai kata misalkan dari bulan tertentu atau hari tertentu, itu kita tidak makan orang, itu akan badan saya yang kena. Sebentar, makan orang tuh maksudnya gimana ya? Makan orang itu yang tadi saya bilang itu santet. Jadi Tidak ada kalau yang nggak menyuruh ada misalkan. korban, Ya, itu malah ke badan Bapak sendiri? akan kembali ke badan saya Apa sendiri. yang terjadi? Seperti misalkan kita sakit yang tidak ada obatnya, itu. Misalkan kita pernah nyantet orang sakit perut, ya kita pun seperti itu, dan itu tidak ada obatnya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Bapak benar-benar bisa melepas Ya. semuanya. Jadi hidup Bapak bisa jauh lebih tenang dan Ya. terutama keturunan Bapak, anak cucu tidak akan merasakan apa yang Bapak alami Ya. ya. Baik Pak Arwin, kami akan ajak langsung Anda bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arwin, dengan tanggal lahir 25 Februari 1972, sosok yang pemberontak dan suka membantah. Saya melihat Arwin dikuasai oleh perjanjian gaib dan banyak korban yang telah tersakiti akibat perbuatannya. Akan tetapi, saya merasakan ia ingin sembuh. Saya akan memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Ya, silakan duduk semuanya. Arwin, Iya, dengan tanggal lahir 25 bulan 2 1972. iya. Pak Arwin ini punya ilmu yang merupakan warisan leluhur. Keturunan, Keturunan ya. iya. Nah, jadi ilmu yang dimilikinya ini bisa digunakan untuk memenuhi permintaan pasiennya, yaitu untuk mengirimkan santet. Santetnya ini bisa dari mulai orang kehilangan jabatan, rumah tangga berantakan, Susah atau bahkan jodoh. sampai sakit-sakitan, Sakit-sakitan. Ini kalau Bahkan- santet ini sampai meninggal. Iya. meninggal dan dibayar Dengan nominal perjanjian. Dibayar oleh pasiennya. Pasien.
tergantung mau bayar berapa, nanti efeknya tergantung bayarannya. Tapi datang ke sini sebenarnya adalah mau melepas semua ilmu yang dimiliki katanya, karena memang pertama dia mulai lelah dengan ilmunya dan tidak mau anak dan cucunya, keturunannya juga mewarisi ilmu. Iya. Gitu ya Pak Arwin? Iya, begitu. Tapi kalau masalah jimat-jimat ini jangan ada yang dibuang. Soalnya jimat-jimat ini untuk jadi sebuah kenang-kenangan aja untuk disimpan. Jimatnya ini dari mana Pak? Ini dari keturunan. Dikasih memang? Iya, bahkan pernah disuruh untuk ritual mengambil kain kapan anak perawan. Dilakukan. Di mana kainnya? Kain kafan anak perempuan, anak perawan, Anak bagaimana perawan. cara lihatnya? Itu digali. Hah? Maksud Bagaimana? saya, Bang bisa how tahu. do you know ini masih virgin apa enggak? Gimana Bapak tahu? Di ya? bawah 15 tahun. Lalu kemudian saya merasakan ada energi yang sangat kuat sekali di diri Pak Arwin, yaitu kekebalan tubuh. Iya. Apakah itu betul? Iya. Karena kalau yang punya santet itu harus ada kekebalan dari tubuh. Maksudnya? Kekebalan. Karena ada kalau ritual nyantet itu emang ada satu alat yang tajam itu dimakan, ini baru diitukan ke boneka. Oh jadi alat tajamnya pemakan, terus Makan. baru keluar. Disemburkan Bapak ke ambil, boneka. Disemburkan ke boneka? Iya. Pak saya mau tanya nih. Kalau orang ngirim santet, beberapa kali partisipan kita datang ke sini karena dia mengirim santet, tapi santetnya balik ke dirinya sendiri. Pernah mengalami hal itu nggak? Tidak. Ada yang ngirim santet balik gitu? Tidak ada. Yang menjadi pertanyaan saya lagi juga, mohon maaf ya saya tanyanya agak lancang. Kalau memang saya percaya Anda adalah dukun dan paranormal yang mungkin bisa melakukan black magic. Iya. Bayarannya kan gede-gede tuh. Iya. Tapi kok kamu tidak menunjukkan brand image yang kaya ya? Oh, itu emang tidak boleh. tapi, Tidak boleh memperlihatkan. Tapi kamu ngerti maksud saya Iya. kan? Kalau misalnya sekali tusuk orang dari jauh, kamu bisa rapi-rapi dikit untuk itu kan? Iya. Maksudnya bisa terlihat Lebih more elegan. Iya, tapi itu karena pembawaan sifat itu yang saya bilang. Jadi untuk seperti kita lebih elegan, lebih mewah, justru itu tidak ada. Justru itu pantangannya. Bukan pantangan. Jadi kalau kita mau apapun, kadang-kadang sesuatu itu akan terjadi pada diri kita. Kalau kita misalkan pakaian rapi, Oh, gitu. jadi tetap dijaga supaya nggak menarik perhatian. Iya. Oh gitu. Jadi uangnya penghasilannya ditabung atau dikemanain Pak? Ada sebagian uang-uang itu untuk persyaratan-persyaratan. Maksudnya? Kita memang harus membeli persyaratan. Kalau misalkan memang kita tidak memenuhi persyaratannya, maka diri saya akan dihantam juga. Pernah terjadi? Pernah. Nggak memenuhi persyaratan apa? Misalnya apa Pak? Misalkan menyembelih hewan. Setelah nggak apa-apa penuhi, apa yang terjadi Pak? Kalau misalkan sudah terpenuhi itu tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak dipenuhi? Kalau tidak dipenuhi, ya itu akan makan diri saya sendiri. Kalau kamu lihat Roy, Ya. secara kasat mata Iya. di sekitar dia, apakah memang ada makhluk-makhluk astral lain yang menjaga, mengikuti dan Ada. menurut sama dia? Ada banget. Sama Pak Arun ya. Pertama, yang membuat makhluk astral tertarik dengan Mas Arwin adalah penampilan. Jadi, wah ini bisa dimasukin nih badannya. Tampaknya di sini masih ada ruang kosong. Makanya Bayu lihat saya tidak pernah memakai sesuatu yang menggila, yang seperti ada aksesoris, kayak mistis, gotik apa ya, semua. saya mencoba menyamarkan diri saya agar tidak tercium hawanya oleh makhluk astral. Kalau seperti ini, kecium baunya sama makhluk astral. Dan makin lama makin banyak terkait dengan pertanyaan yang tadi. Iya, kan kamu tadi nanya, Roy, sebenarnya banyak gak sih gitu kan?
Banyak karena pertama faktor penampilannya juga mengundang itu. Faktor penampilan, rambut, mata, itu semua sudah menjiwai dan bermain dengan role itu. Menjiwai banget gitu. Jadi hantu-hantu segala macam itu udah hal yang biasa buat dia. Apakah itu dulu? Iya, betul. Tapi jujur satu jadi hal yang tadi saya bilang uang itu kemana kan? Uang itu ya beli sesajen untuk makhluk-makhluk itu. Sama aja bohong dong uangnya. Maksudnya kalau ada pasien yang ingin, Pak, saya pengen menyantet si A. Nanti kan keluar persyaratannya adalah uang senilai itu keluar dengan karena ada beli sesajennya. Maksudnya ada yang memberitahu atau memang keluar begitu aja? Tidak, nanti makhluk itu begitu kita suruh, makhluk itu akan bicara. Permintaan, banyak permintaan. Dan kalau hewan pun kadang-kadang tidak cukup 1 atau 2, bisa 5, bisa 10. Hewan apa yang biasa dikorbanin untuk Pak Arwin? Biasanya yang korban itu kebanyakan kerbau atau domba, tapi dominan ke kerbau. Pantesan ya saya kayak gambar ada tanduk. Iya, kamu gambar ada tanduknya kayak saya kan gambar Kebanyakan ke kerbau. muaka kerbau tapi menyeramkan ada taringnya soalnya. Iya, Saya mau ngerasain ini di sini nggak apa-apa, Ron. nggak apa-apa, aman. Saya mau bandingin ya di sini. Coba saya lihat. Di sini beda. Coba kamu pengen ke sebelah sini. Coba rasain di sebelah sini. Kenapa, Pak? Ada sesuatu saya pegang? Ada. Hah? Ada. Kenapa tiba-tiba? Kenapa? Ada. Mbak ini lemah. Ada makhluk tadi yang mau menyambar. Kalau saya lihat di kedalaman kepikiran kamu, dari dulu kamu tuh udah sering belajar ilmu-ilmu kebatinan, dan saya merasa juga kamu kehilangan orang yang kamu sayang kan? Iya. Dan saya merasakan di dalam pikiran saya semenjak kecil hingga dewasa, kira-kira SD SMP, kamu tidak punya teman. Iya. Itu yang saya rasain. Saya lagi membaca pikiran dia. Alhasil sekarang adalah dia ingin nunjukin ke semua orang kalau gue bisa loh. Iya, betul sekali itu. Tapi satu hal yang saya baca dari pikiran dia, di otak dia, gue rela potong kepala gue untuk ngebantuin orang asal dia baik. Apakah itu betul? Iya, betul. Jadi ini tampilannya serem, Tapi sebenarnya baik. tapi dia itu baik hati. Dia rela uangnya ini tinggal 10.000. Coba nih di dompetnya 10.000. Ada yang gini. Dia ambil 10.000-nya lalu dikasih. Inilah dia. Iya. Benar? Betul. Sebenarnya dia ini gini loh, ada black magicnya, ada white magicnya, dan Ya. dia tahu how to control it. Ya nggak sih? Nah, tadi seperti ditanyakan juga, santet itu seperti apa sih? Prakteknya seperti apa tadi kan? Boleh saya perlihatkan? Asal tidak melukai penonton, bintang tamu saya dan partner saya. Iya, tidak. Ini hanya mempraktekkan aja untuk cara menghantam seseorang. Aman buat kita semua kan ya. Ini hanya reka adegan ya. Maksudnya tidak ada niat untuk menyantet. Bener-bener ya. Tidak ada. Nggak apa-apa. Teman-teman, semuanya dalam kondisi baik-baik aja kan? Kuat kan? Hah? Ada yang lagi halangan? Nggak ada? Oke, baik-baik semua ya. Silakan Mas Arwin untuk ngelakuin. Ini barang-barangnya serem loh, beneran. Ini serem loh. Nah, ini alat-alatnya. Itu silet. Ini jarum pentul. Ini untuk menyakitkan.
Jadi nanti jarum pentul ini dimasukkan ke dalam boneka ini, maka akan terasa sakit yang dituju. Ini ada silet juga. Ini silet baru ya. Iya, jam iya, semuanya. Iya, iya, iya. Kalau yang santet tuh harus punya sebuah kekebalan yang memang tidak apa? Supaya nggak kena serangan balik. Iya, kalau tidak punya kekebalan dia akan kena serang balik. Saya seperti ini. Ini kamu homemade. Bikin sendiri. Oh, dia lagi ilmu kebalnya. Hah? Tuh, Itu rambutnya nggak potong. Karena dia ada ilmu kebalnya. Boleh saya buka untuk boleh, mempraktekkan? silakan. Loncengnya ada. Nah ini sudah siap untuk makan target. Oke, baik. Bagi pemirsa di rumah, ini bukan untuk dicontoh. Bukan, ini bukan sesuatu yang harus ditiru dan ini nggak ada maksud kita Iya. untuk berikan contoh juga Iya. buat Iya. orang lain. Saya berharap ini tidak dipraktekkan oleh anak-anak kecil yang di bawah usia. Karena kan banyak yang nonton sebagian remaja ke bawah. Iya. Iya. Jadi saya takut sekali ini mereka coba-coba. Gitu, seperti itu ya. Iya. Ya, betul. jadi siapapun yang menyaksikan tayangan ini jangan meniru dan mengikuti apa yang Jangan. dilakukan Iya. Pak Arwin. Pak, saya kasih tawaran. Ini voodoo saya sita, bolehkah? Tapi yang lainnya nggak saya ambil. Cuma voodoo aja yang saya ambil. Bapak bawa apa aja? Ini aja. Ada banyak. Ada lagi di bawah. Ada. Coba lihat. Itu apa lagi sih? Buku Macan. macan. Oh, kulit macan. Itu apa tuh? Kalau yang ini, yang tadi saya sebutkan, Ih, pocong loh. Tujuannya apa sih Pak kalau buat apa ngambil yang dari pocong perawan itu? karena begini, kalau kita udah ada turunkan santet itu turun, maka Supaya santetnya tidak bekerja. membalik, Oh, supaya santetnya nggak kebalik. nggak kebalik. Saya butuh bubuk suci di sini. Oh, membawa sesuatu lagi. Ada tadi di belakang. Coba saya lihat. Saya netralisir penonton ya, meremnya. Oke, penonton tenang ya. Mudah-mudahan ini bisa ngejaga semuanya. Kalau ngelihat apa yang ada di meja itu beneran serem deh. Ada boneka pudunya beneran. Dia makan tadi potongan siletnya beneran dikunyah. Sama Ini kok ada tusuk-tusuk. kelapa ya? Ini jimat akar apa ya? Ini akar. Akar pohon apa? Ini pohon beringin yang beringin. sudah Iya. ratusan tahun. Iya. Aku tahu ini beringin banget. Pohon. Dan di Lombok itu ada salah satu pohon terbesar di Luang Balok namanya. Beringinnya kayak gitu kalau udah tua. Biasanya Ini ada sosok yang hadir ya, Mas. Pak Arwin jangan keluar dari sini pikirannya. Pak Arwin tolong fokus sama kami. Pak Arwin dengerin kita dulu. Pak Arwin tadi lagi ngejelasin ini akar. Ini akar pohon beringin. Pak Arwin. Pak Arwin. Jadi dia menguasai tubuhnya Pak Arwin ya? Iya. Dia di kalau Allah Akbar. Mas Arwin. Jimatnya kebanyakan.
Dia bukan, Roy? Bukan. Pura-pura nih. Dia dimasukin arwah. Orang biasa tidak mungkin bisa mengupas kelapa secara normal. Itu barusan dia lepas gitu aja tau? Maaf ya, saya pegangnya. Mas Arwin tadi sadar nggak? Apa yang dilakukan? Ada sosok mungkin sesuatu yang masuk ke dalam badan Mas Arwin nggak? Ya, Itu bisa dipanggil memang? memang tiba-tiba tadi. Bisa masuk gitu aja? Sebentar ya, kita benerin audionya dulu ya. Sementara kami lihat-lihat. Ini Pak Arwin, ini punya Bapak ya? Iya. Ini kalau saya butuh mangkok dong. Mangkok isi air. Sabar ya. Iya. Dia ini tampilnya serem, tapi hatinya ada baik gitu. Ada baiknya. Ada baiknya. Tidak semua orang rambut gondrong ini itu jahat, tidak jahat. Mungkin karena dia dikuasai itu ya, oleh Iya. turunannya itu ya. Iya, dan faktor ekonomi juga sebenarnya. Ini kita celup ya, ini merah delima asli atau tidak? Caranya masukin ke dalam air. Habis gini, Air. Air. Oh ini ada. Mana ya? Ada jijinya ada. Iya jadi mana ya? Ini palsu, fake. Oke. Yang boleh saya sita yang mana, yang tidak boleh saya sita yang mana? Sebetulnya kalau hati kecil saya sih tidak mengizinkan ya Yang mana? semuanya, karena ini untuk apa? Yang ini buat Kenangan. saya aja ya. Saya akan simpen di ruangan isolasi. Yang lain ya, ini bahaya. Kalau kamu nggak pegang ini, mungkin kamu kehilangan Iya. percaya diri, kehilangan kehilangan ketangguhan. Iya. Saya sih melihat barang-barang itu sudah biasa. Namun yang tidak biasa yang pocong. Nah itu kamu opsional Iya. mau pakai terus atau tidak, tapi yang kayak kulit macan, lonceng apa itu sudah terjalin sama kamu sudah lama. Iya, betul. Itu udah nggak boleh dihancurin. Tapi ini yang membahayakan orang lain sih. Ini saya sita ya. Ya, Baik. Boleh ya Pak ya? boleh. Ikhlas gini. Ikhlas. Baik. Ya, biar mudah-mudahan sih nggak ada korban lagi ya Pak. Ya. Dia percaya nggak, Bay? Dengan rambut segondrong ini dan matanya tebal, hatinya tuh sosial juga, tinggi sosial. Udah rela ya? Ya. Benar? Ini boleh ya? Tuh, benar. Ini sudah tidak rela ya? Tidak. Oke, ini juga udah nggak rela ya? Enggak. Oke. Masuk lagi. Kamu bisa satu lagi, Bay? Kunaon kusia dipiceun. Kunaon kusia dipiceunan. Oke. Kenapa dibuang katanya? Aku punya hadiah, kita tukeran. Oh, kamu takut ya? Ayo udah. Udah kesurupan yang ada di batu itu tadi ya? Coba cari yang bisa. Oke. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Kita harus tahu itu. Merah ada 5. Ini dibuang ya? Ini dibuang ya? Dibuang ya? Ini dibuang
Arwin. Dia nggak di sini nih. Oh my god. Kamera ikut. Mas Arwin itu bahaya. Dengerin itu saya. bahaya, itu bisa nyangkut kemana-mana, itu bahaya. Mas, ini tidak steady ininya loh. Enggak. Mas, tolong, aduh, awas, tolong, ya, sini suruh ngomong. Turun. Aduh Pak, Tolong, Mas, turun ya. Mas Sini, Arwin. Mas, kami bantu, Mas. Mas, turun. Turun siapapun yang ada dalam badan Mas Arwin. Tolong pegangin. Mas. Tolong pegangin dong, tolong pegangin. Oh iya, lupa. Batu aing dikamanakeun ku sia. Batu. Dia nyari batunya yang dilempar. Saya minta bubuk suci. Batunya ada. Niko. Nanti. Bubuk suci. Ada di dalam, ada di luar. Coba cari batunya. sing sabar Kang Arwin ya, sing sabar. Kayak orang pelarian deh batuna. Ngomong, Sabar. kasih tahu. Sing sabar Kang Arwin ya, hapunten. Batu aing mah. Iya, dicariin. Ini ditayangan. Dicariin. Sabar, namanya. Semuanya dia deh. Nggak mau ada perasaan saya. Ada batu. Just throw it away. We don't need that. I don't know. Keep it aja. Mungkin memang benar itu punya dia. Mas Arwin. Mas Arwin sudah sadar. Minum. Minta air putih, tolong. Minta air putih. Mas Arwin dengar. Mas Pak, Arwin. dengar kami, Pak. Mas Arwin, tadi hal apa sih yang bisa kepikiran tiba-tiba naik steger gitu? Ke tangga ke atas, Bapak nyadar nggak nanti naik ke atas tadi? Rasanya pusing ya? Atau ada bisikan gaib suruh loncat. Ada yang ngendaliin. Ada yang ngendaliin untuk naik dan loncat. Ada yang nyuruh Bapak untuk loncat juga tadi. Tuh. Bapak minum dulu ya. Kita untuk case gini, baik kita kan udah bertemu dengan banyaknya jutaan orang manusia. Ada treatment yang kayak misalnya seperti luarnya ini, tapi hatinya baik. Jadi kita harus reverse. Balikin. Belum tentu jahat dia. Iya. Gondrong bukan berarti jahat. Iya. Karena sebenarnya dia mau ngebantu orang kok. Iya. Kan dia datang juga ke sini juga katanya pengen menghilangkan ya kok. Iya. Menghilangkan apa kebisaan yang dia punya mungkin turunan itu, tapi bisa hilang nggak kok itu? Bisa hilang. Kang Arwin, tapi benar-benar dari hati pengen menghilangkan itu. Iya. Ikutin prosesnya ya, Pak ya. Sabar, ini ada proses cleansing dari Roy ya. Sabar ya. Proses cleansing.
biar dia keluar, biar keluar dulu ya, biar keluar. Tinggal dikit kok ini. Sabar ya. Balik lagi ke sana ya. Tackle aja di sini. Yes, iya. Langsung take out aja sini closingnya. Udah beres dia. Pak Arwin, Di sini biar. kami berharap yang terbaik ya buat Bapak ya. Ya, kami berharap Bapak benar-benar bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, nggak perlu menyantet dan menyakiti orang lain lagi, Pak. Kalau Bapak punya kemampuan, gunakan itu untuk kebaikan. Ya, Pak Arwin ya. Baiklah. Karena tadi Roy bilang Bapak orang baik kok. Iya, masih ada jiwa sosial charity kok. Cuma memang ya, kalau orang kebanyakan jimat, orang kebanyakan cari ini, cari itu. Ya, jadi terlalu banyak yang mengaruhi dan cairnya bergesekan. Iya, dan dia kan juga pelaku santet kan. Iya. Pastinya itu ada hukum karma. Tapi dia untungnya ketolong nih. Gara-gara dia sering berbuat baik. Ketolong di situ aja sebenarnya, faktor lucknya masih ada. Masih ada ya kebaikan yang dia tanam juga. Iya. Aku ngeliat di penglihatan batin aku. Ini udah aku Bapak lihat diam di aja. sini. Bapak tenang aja. Aku lihat dalam penglihatan batin aku nih ya, Bay. Dia tuh di jalan uangnya 10.000. Ya itu yang tadi saya cerita, dompetnya diambil. Ya, aku mau kasih nggak ya, dikasih Dia dong. bisa ngasih Iya, korban nah itu semua. salah satu kebaikan yang masih bisa selamat. Mungkin nih ya, kalau tidak ada kegiatan sosial di diri dia, saya rasa dia udah mati tuh dari sana langsung ke sini. Tapi karena kebaikannya dia yang menolong. Iya. Baiklah. Oke. Baik, Bapak langsung aja kalau begitu. Kita nggak perlu balik ke sana. Iya. Bapak, ya kami harap yang terbaik ya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin ya, Iya. Pak ya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Ria dan Arwin. Ria masih muda sekali, tapi dia justru menggunakan jimat untuk menaklukkan laki-laki. Sehingga jiwanya pun terlihat tidak stabil seperti anak muda pada umumnya. Sementara Arwin punya ilmu dari keturunannya dan dia dalami, tapi sayangnya kemampuan yang dia miliki digunakan untuk mengirimkan santet ke orang. Dan justru malah hidupnya sendiri yang tidak tenang. Gimana tanggapan kamu, Roy? Ria dan Arwin. Kalau Ria itu agak-agak agak-agak kurang setengah gram otaknya, jadinya gesrek dan tiba-tiba muncul dan mencium kamu seperti itu. Ria tuh lebih sulit dikendalikan tampaknya, namun berbanding terbalik dengan Arwin karena mungkin jarak usia Ria sama Arwin beda ya. Jauh. Jadinya si Arwin ini sebenarnya ingin lepas, tapi tuh yang makhluk halusnya malah nahan-nahan gitu. Masih belum mau keluar dan meninggalkan Arwin. Iya. Tapi dia ketolong loh dengan sosialnya dia. Kalau nggak ada sosial charity, itu orang bunuh diri. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita pernah lakukan itu bisa berimbas baik buat hidup kita. Berimbas baik untuk semuanya, pastinya. Baik. Ada tanggapan, Teh Uci? Tanggapannya ya amazing banget sih ini episode kali ini. Tapi kamu gak panas, gak sempat emosi sama Ria tadi yang pertama Iya, kan? nggak tahu kenapa ya Teh. Aku tuh sebenarnya paling males berantem, males cari ribut ya sama orang. Tadi nggak tahu kenapa gitu kayak Emosi. Yaudah baru gak kebawa sampai rumah ya? nggak bisa. Oke, Uci Sucita, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baik dan karirnya. Amin, makasih. Oke. Kalau juga thank you. Iya, terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih Jelas juga sama-sama. pencerahannya. Pemirsa, tipu daya setan selalu menyesatkan kita. Jadi tetaplah percaya dan selalu berusaha akar rencana indah yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.